Selamat sore semuanya. Selamat Selamat sore. datang di podcast Generasi Cerdas. Perkenalkan, nama saya Arifah Bunga Fatimah. Saya bekerja di bagian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang kebetulan akan menjadi host di dalam diskusi kita kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang lumayan besar, lumayan hangat, lumayan banyak jadi perbincangan di luar, yaitu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Biasanya kita pakai AI, EA ya. Eh, apakah AI ini menjadi peluang besar untuk kita ataukah malah sebaliknya menjadi ancaman bagi masyarakat luas? Untuk itu kita sudah mempersiapkan di sini dua narasumber, orang-orang hebat kita ya. Eh, ada bisa dilihat sendiri di layar, ada narasumber kita yang pertama, ada Mas Ardi. Mas Ardi ini kebetulan satu kantor dengan saya di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian juga. Eh, kabar Mas Ardi? Baik. Halo Mbak Rifa, Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Kasih ya sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini. Untuk narasumber kita yang kedua ada Mbak Cicin. Mbak Cicin ini kebetulan beliau ini dari BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah. Selamat sore Mbak Cicin. Selamat sore, terima kasih. Iya, terima kasih ya sudah bersedia hadir menjadi narasumber kami. Kita untuk mempersingkat waktu ya kita akan diskusi kita dimulai. Untuk segmen kita yang pertama itu adalah peluang artificial intelligence itu sendiri. Kita bisa langsung Mas Ardi mungkin ya narasumber kita yang pertama. Beberapa orang, beberapa sumber, beberapa review dari beberapa paper itu membuktikan kalau revolusi industri ini untuk EA ini termasuk revolusi industri keempat. Dengan besarnya peluang ini, apakah ada peluang-peluang terbaik, peluang-peluang bagus yang bermanfaat untuk negara kita ya, untuk Indonesia, untuk masyarakat kita semua? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Arifah. Jadi, kalau kita berbicara mengenai peluang artificial intelligence, ya, memang benar bahwa AI itu punya potensi yang sangat luar biasa bagi perkembangan saat ini seperti itu. Misalnya kalau kita berbicara di bidang kesehatan, jadi AI ini salah satu manfaatnya atau fungsinya itu bisa membantu dokter membaca hasil röntgen ataupun CT scan dalam hitungan detik. Jadi sangat cepat membaca seperti itu. Kalau kita berbicara misal di dunia pendidikan, AI ini sudah dipakai sebagai tutor digital yang bisa membimbing belajar sendiri seperti itu. Bahkan menurut laporan McKinsey, pemanfaatan AI itu bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 40%. Dan kalau kita berbicara juga dari sektor ekonomi, misalnya UMKM, ada satu manfaat yang sangat-sangat dibutuhkan di dunia UMKM seperti chatbot misalnya. Jadi chatbot ini bisa melayani pelanggan 24 jam seperti itu nonstop. Jadi mungkin itu secara singkat apa peluang besar atau manfaat besar yang bisa diambil dari AI seperti itu. Ya, saya kembalikan ke Mbak Rifa. Itu menarik sekali ya, banyak sekali manfaatnya ternyata ya, apalagi di bidang kesehatan, karena saya sendiri juga pernah melakukan ronsen di rumah sakit itu lumayan lama loh waktunya. Ya bisa lebih dari 2 jam dan kalau misalnya bisa dipersingkat menjadi sepersekian menit atau cuma berapa menit itu kan lumayan bagus. Untuk Betul. bidang pendidikan juga itu sangat membantu ya, apalagi tempat-tempat sekolah-sekolah kecil tertinggal. Terus untuk UMKM juga ternyata ada manfaat yang sangat besar ya untuk di UMKM. Betul. Di sisi lain dari banyaknya hal-hal positif yang tadi Mas Ardi katakan ya, kan beberapa orang juga pasti ada kekhawatirannya, kekhawatiran
resiko-resiko teknologi pintar ini agar kita pandangannya menjadi agak seimbang. Selain ada dampak-dampak positifnya, kita akan tanya dampak-dampak negatif atau resiko-resiko yang memungkinkan akan ada di teknologi pintar artificial intelligence ini. Kita bisa ke narasumber kita yang kedua, Ibu Cincin, bisa dipaparkan ya kira-kira selain dampak positif yang tadi dijelaskan, apa dampak negatif yang memungkinkan ada. Saya setuju, misalnya kalau IE itu memang banyak manfaatnya, tetapi selain dari manfaat pasti ada negatif dari EE tersebut. Ya, dan kekhawatiran itu memang beralasan. Pertama, soal lapangan pekerjaan. Menurut World Economic Forum, otomatis dan EA diperkirakan akan menghilangkan 85 juta pekerja secara global pada tahun 2025. Tetapi dari 85 juta itu juga menciptakan sekitar 90 juta pekerja baru dengan keterampilan yang berbeda. Artinya ada transisi besar yang tidak semua orang yang siap mendisinformasi seperti itu. IE menghasilkan defect. Yang kedua itu IE menghasilkan defect. Misalnya dia itu tidak selamanya betul ya. Kalau misalnya kita mencari tentang informasi tentang IE, tidak selamanya apa yang ada di dalam IE itu 100% betul akurat. Jadi kita mesti mencari tahu lebih lanjut tentang karena di dalam AI menghasilkan defect juga gitu. Video atau suara palsu yang sangat meyakinkan. Bayangkan kalau itu digunakan untuk kampanye politik di Indonesia bisa merusak demokrasi kita. Ketiga, masalah etika dan privasi data. Banyak aplikasi AI mengandalkan data pengguna, tapi regulasi di Indonesia masih terbatas. Meski kita sudah punya undang-undang perlindungan hak data pribadi, kalau tidak hati-hati data masyarakat bisa disalahgunakan. Jadi IE memang peluangnya sangat besar, tapi bisa jadi ancaman serius kalau tidak diatur dengan baik seperti itu. Ini menarik sekali ya. Sebenarnya tidak pernah terfikirkan gitu kan ketika kita menggunakan artificial intelligence itu kan beberapa aplikasi itu minta kita untuk menceklis beberapa term and condition yang kita bisa menyerahkan data pribadi kita, data chat atau foto di galeri itu kan memang bahaya ya karena penggunaan data, pemalsuan data. Untuk yang tadi Mbak Cici sudah jelaskan juga berbahaya sekali untuk motif yang tadi ada juga yang akan difikirkan lebih dalam lagi yaitu tentang hilangnya beberapa lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tadinya manusia-manusia yang melakukan lama-kelamaan digantikan oleh AI, oleh artificial intelligence karena kan lebih efisiensi, Betul. kita tidak membayar upah dan juga tidak menggunakan sumber daya sebagai listrik atau apa kan. Semua orang bisa menggunakan AI ini dari mana saja. Itu juga berarti salah satu PR yang harus ditindaklanjuti ya. Selain hal-hal positif, memang perencanaan negara kita ini untuk penggunaan AI lebih lanjut ini beberapa evaluasi dan harus dikaji ulang. Jadi kalau saya simpulkan sampai batas ini, EA ini memang seperti pedang bermata dua ya. Makin banyak manfaatnya, jelas akan ada sisi negatifnya. Akan Ya, akan sangat banyak sisi negatifnya, apalagi kalau tidak diikat dengan undang-undang hukum yang bagus dan juga penyebaran SDM yang merata. Karena percuma kalau ada beberapa daerah yang menggunakan EA full, tapi ada juga beberapa negara apa daerah yang tertinggal kan tidak tidak terlalu make sense. Untuk PR ke depannya ini, saya mungkin akan minta pendapatnya narasumber lagi ya. Bagaimana ini ke depannya kira-kira dari banyak di dan Mbak Cincin untuk apa yang bisa dilakukan oleh kami lakukan ini agar artificial intelligence ini lebih banyak membawa kebaikan daripada kerugian yang disebutkan tadi ya yang lumayan
lumayan kacau ya kalau didengar. Bisa Mas Ardi untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya kita yang bisa kita lakukan? Ya, terima kasih Mbak Arifah. Jadi bagi saya sebenarnya eh, yang perlu kita perbaiki kuncinya itu ada di investasi sumber daya manusia kita yang ada di Indonesia saat ini. Jadi pemerintah perlu Ya. menyiapkan kurikulum berbasis AI misalnya untuk sekolah, kampus, dan juga misal mempersiapkan tenaga kerja agar bisa nantinya beradaptasi dengan teknologi ini, serta mendukung UMKM lokal yang berkembang di bidang AI tentunya seperti itu. Dengan begitu saya rasa negara kita pasti bisa bersaing secara global. Mungkin itu sih yang perlu kita lakukan ke depannya, Mbak. Iya, iya. Iya, ya, berarti memang pembenahan SDM itu penting ya, Mas ya. Betul. Harus merata ya, pembenahan SDM yang merata. Oke, baik, untuk dari Mbak Cincin sendiri, bagaimana Mbak? Silakan. Kalau menurut saya itu yang tidak kalah penting itu adalah regulasi dan etika. Indonesia harus memastikan AI digunakan dengan bertanggung jawab, melindungi privasi data masyarakat. Jangan sampai digunakan disalahgunakan seperti itu, digunakan misalnya gambarnya atau suaranya seperti itu, dan tidak dipakai untuk kepentingan yang merugikan publik. Tanpa itu, AI bisa jadi bumerang bagi kita. Bicara regulasi dan etika kan berarti kita bicara tentang hukum. Harapannya memang ada hukum-hukum yang mengikat untuk AI ini sendiri kan, karena saya ada beberapa artikel juga menyebutkan kalau di Cina itu kan semua wajah penggunanya sudah dipatenkan hukumnya, jadi tidak bisa digunakan di AI. Nah kan kita WA berharap aku itu kita pakai bisa, IE iya, loh. kita berharap kita WA bisa aku ada di pakai tahap IE itu loh. juga kan, dengan Betul, sumber daya betul. yang ada dan dengan regulasi hukum yang bagus begitu kan. Kita berharap kita ada di Iya, titik itu kan. Semoga ya, semoga cepat. Iya. iya. Mungkin terima kasih ya, terima kasih sangat, berterima kasih banyak atas datangnya ini dua narasumber kita yang membukakan pikiran kita kan, ada beberapa wawasan-wawasan yang tidak terfikirkan tadinya menjadi terfikirkan, dari dampak negatif, dari upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif itu sendiri, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia yang taat, yang baik untuk memanfaatkan IA ini secara lebih bijaksana lagi. Jelas masih mengikuti dengan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Dan sekian dari saya. Saya Arifah Bunga Fatima, terima kasih undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk host-host Terima yang kasih. untuk host-host, maaf, Ya, untuk narasumber yang datang. Terima kasih juga sudah memberikan saya waktu untuk menjadi host di sini. Saya pamit undur diri untuk masyarakat yang menyimak. Terima kasih untuk menyimak podcast Generasi Cerdas ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.